Barang siapa yang meninggalkan satu kali salat sengaja dia salat tak mau. Kenapa? Tidak mau. Itu aja, tidak ada alasan. Cuma tidak mau, sengaja. Sehat, akal, sadar, tahu salat, tahu masjid, tahu dengar azan, tahu semua dia tahu. Salat tidak mau. Kata Rasulullah, barang siapa yang tinggalkan satu kali salat sengaja, dia kafir. Bagaimana orang yang banyak yang tinggal salat? Bagaimana orang yang tidak salat? Sama sekali. Salat itu bukan main, bukan ibadah yang biasa. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak turun lewat wahyu. Ada dua orang salat di saf pertama, sama-sama ruku', sama-sama sujud, sama-sama membaca Al-Quran, tetapi satu diterima oleh Allah, satu tidak diterima oleh Allah. Apa persoalannya? Karena satu menghadap Allah dengan hatinya dan satu hanya menghadap Allah dengan fisik badannya. Makanya kita melihat orang yang salat dengan hatinya, nikmat salatnya, bisa tenang bacaannya, tenang rukuknya, tenang sujudnya. Beda sama orang yang buru-buru melaksanakan salat. Ketika anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan, jangan dirugikan. Jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita dan Allah harumkan kubur. Ulil albab. Dibaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, baru beraktivitas tahajud, salat subuhnya dan seterusnya. Mau tidur malam hari, sebelum tidur membaca suratus Sajadah dan Tabarak Al-Mulk. Paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur. Wanita, nikmat tidur. Kehormatanmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatan. Wahai laki-laki, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta, tapi anda tidak serius terhadap cintaan itu, untuk dijaganya dan untuk dipelihara dan untuk dijadikan mendapatkan salat duha. Kesempatan tidak harus 8 rakaat, tidak harus 6 rakaat, tidak harus 4 rakaat, 2 rakaat, dan tidak harus dibaca wasyamsi wa duhaha. Banyak jemaah curhat kepada saya, keluhannya apa? Saya tanya, saya ingin salat duha, tapi susah, saya tidak bisa hafal wasyamsi wa duhaha dan wadduha wal laili idza saja. Masa gara-gara tidak hafal wasyamsi wa duhaha wa duha tidak salat duha? Walaupun tidak hafal, mohon maaf, hafal qulhu, baca qulhu.
Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua tak apa-apa kulhu lagi. Asal duha terjaga. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan. Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Jujur, enak nggak pacaran, brother? Jujur, belum pernah? Masya Allah, tuh soleh banget. Aku nggak pernah ngerasain gombalan di telepon ya? Sayang, video call. Kamu lagi apa? Mana coba mana? Pengen cubit bibirnya, cium dulu, sayang, cium dulu. Nggak pernah ngerasain itu. Hitung sampai 3 ya. Baru tutup bareng ya. 1, 2, 3. Ingat ditutup. Ketika berpegangan tangan misalkan, baru pegangan tangan. Kalau orang yang sudah menikah pegangan tangan, berguguran dosa-dosanya. Kalau yang belum menikah berpegangan tangan, berguguran pahalanya itu. Udah mah nggak punya amal soleh, pahalanya gugur lagi. Belum itu aja, orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Zabania, kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka jahanam. Dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran. Diletakkan di telapak tangan ibunya. Kemudian ketika diletakkan di telapak tangan ibunya, disuruh digenggam tangan, disuruh dikepalkan tangannya, kerikil tajamnya itu. Ketika dikepalkan tangannya, hancur otaknya. Itu yang paling rendah standar. Bayangkan, mohon maaf, bayangkan, soalnya kalau misalkan itu ada di antara kita, seandainya kita melakukan lebih dari itu dalam berpacaran, apa yang akan terjadi kepada diri kita dan keluarga kita? Subhanallah, kita tinggalkan selagi kita mampu untuk meninggalkannya sebelum dunia meninggalkan kita, sebelum kita meninggalkan dunia. Walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, Anni massaniya dhurru wa... Apa alasan mempertahankan pacarmu? Hei, apa alasan mempertahankan pacarmu? Ustaz, aku udah jadian 5 tahun. Aku gak punya uang ini ya. Nggak ada yang lebih baik dari dia. Dusta. Yang paling terpenting apa? Menjaga kesendirian dengan ketaatan kepada Allah. Agama itu sudah mudah, jangan dibawa ribet, brother. Kata Allah, jangan mendekati zina, jangan deketin zina. Jangan pacaran, jangan pacaran. Ngeyel, malah pacaran. Harusnya aku yang itu kan jadi sakit hati. Kalau laki-laki itu nggak perlu dijaga, kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya berharga. Makanya Islam tuh menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut biasa aja, kita kelihatan lengan biasa aja, kita kelihatan kaki biasa aja, tapi dia emang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia nggak pakai baju biasa aja, tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Apalagi sholat wajib. Sengaja dia meninggalkan sholat, faman kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat.
antara seorang hamba dengan kekufuran ataupun kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jika dia meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dosa besar. Siapa orang yang tersiksa di dalam kuburan? Yang pertama kata Nabi, al-mutakhawwidu bis-sholat, yang menganggap enteng sholat. Punya amal banyak, tapi sholat ditinggalkan. Bagaimana kalau meninggal hari Jumat atau malam Jumat, apakah orang itu lepas dari azab kubur? Peminum khamar, pemabuk, penjahat, mati malam Jumat, maka terpelihara dari azab kubur. Apakah azab kubur hari itu saja atau terus sampai hari kiamat? Hari itu saja. Ada orang soleh tak meninggal hari Jumat tapi dia selamat dari azab kubur sebab doa yang lain. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil. Ada yang nanya lagi kemarin, Ustaz, kalau aku sama dia itu pacaran tapi LDRan itu dosa nggak kira-kira? Kan kita nggak bakal ngapain-ngapain. Terus aku bilang kalau nggak ngapain-ngapain, ngapain pacaran? Buang-buang waktu. Yang hijrah-hijrah, yang selama ini bergelimang dosa, pertama mandi tobat. Mandi tobat macam mandi wajib, basah semua. Setelah mandi bersih, wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Iftitah saya belum hafal Pak Ustaz, karena saya baru tobat. Gak usah baca. Iftitah itu hukumnya sunat. Enggak baca, sah. Yang sudah hafal enggak baca, keterlaluan. Baca Fatihah, habis itu baca ayat. Ayat baca. Apa ayat yang paling panjang kau hafal? Kulhu Pak Ustaz, baca kulhu. Rakaat kedua, kulhu lagi Pak Ustaz, enggak apa-apa. Mandi, wudu, Ilahi semua sama tidak. Kami berbeda. Kami akan mencintaimu dengan tulus dan kami akan membimbingmu untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai ukhti, tolong jangan berikan pilihan dan bandingkan kami dengan artis Korea. Karena kami memang berbeda dengan para opa-opa. Kualitas kami kualitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya yang diam saja, dayus, tak mencium bau surga. Tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Jangan dibilang orang yang nggak nutup aurat akhlaknya baik. Dia nggak nutup aurat itu sudah salah satu akhlak yang tidak baik. Jilbab ini menjadi pembeda antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Karena kalau dia tidak menutup auratnya, susah akan membayangkan dirinya itu mendapatkan bagian di akhirat. Nabi pernah memprediksi wanita suatu waktu nanti berpakaian tapi telanjang dan mereka suka memakainya. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu apa tidak hukumnya dikenakan ketika Anda menyentuh dalam keadaan perempuan wafatnya. yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Jangan pernah bosan untuk memposting konten dakwah dalam Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita, semua sosial media yang kita miliki. Meskipun tidak ada orang yang merespon, tapi ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal, sekitar tahun 164 sampai 170 Hijrah. Ya, itu kebiasaannya setiap menahan adonan, bikin adonan, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berhenti istighfar lagi, mau jalan istighfar lagi. Tiba-tiba, ini kisah menarik. Imam Ahmad datang ke Mesir. Perjalanannya cukup melelahkan. Saking lelahnya singgah di satu masjid. Begitu singgah di masjid itu, ketahuan sama DKM, marbotnya lagi. Ya, begitu sedang tiduran kata marbotnya, "Hei, ukhruj. Jangan tiduran di dalam, keluar." Imam Ahmad itu sangat populer, sangat dikenal ulama. Cuman kan zaman dulu nggak ada seperti sekarang. Jadi dulu tuh zaman dulu nggak ada foto, nggak ada handphone. Makanya tahu Imam Ahmad, terdengar namanya, tapi nggak pernah lihat orangnya.
Dan ini marbot gak kenal itu Imam Ahmad, keluar aja katanya. Imam Ahmad pun gak bilang saya Imam Ahmad, tidak. Beliau tahu fikihnya, ini boleh istirahat dalam masjid di wilayah tertentu, disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya sedikit aja keluar, barwah katanya. Barwah itu lebih kasar. Maka duduk di luar, di pelatarannya. Orang itu datang lagi, rawah. Itu paling kasar. Jadi kalau ukhruj masih sopan keluar. Barwah kasar. Rawah itu keluar dengan rohnya sekalian. Di Anda keluar, rohnya pun jangan di sini, pergi. Maka pergi beliau, begitu jalan lewati tempat tukang roti tadi, Mbah Bas. Si tukang roti lihat, dipanggil, Syekh, sini kayaknya capek, istirahat di sini. Beliau istirahat. Saat duduk itulah istirahat, tukang roti itu meneruskan kami pekerjaannya. Dia bilang astagfirullah. Imam Ahmad lihat, Imam Ahmad itu tahu betul istighfar itu mendatangkan cinta Allah, cuman ingin menguji si tukang roti itu. Kata beliau, yes Sayyid, Tuhan, aku lihat engkau setiap pegang adonan astagfirullah, bikin adonan astagfirullah, apa manfaatnya? Kata tukang roti itu, wallahi, dengan kalimat ini tidak pernah aku meminta permintaan kepada Allah kecuali semuanya dikabulkan. Wallahi, kata tukang roti, bayangkan, seorang tukang roti, bukan ustaz, bukan kiai. Dia mengatakan, setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya meminta sesuatu kepada Allah, tidak pernah saya memohon kecuali dikabulkan. Cuman sampai sekarang satu aja yang belum terkabul katanya. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum saya wafat atau dia wafat, tolong pertemukan saya langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imma saya wafat lebih dulu atau beliau wafat lebih dulu, tolong sebelum kami wafat pertemukan kami. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya datang ke sini. Karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini. Saya istighfar kamu ini saya sampai dikeluarkan dari masjid, Pak, itu rumah Allah, hanya untuk diantarakan kepada tempatmu karena istighfarmu. Allahu Akbar. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Lebih banyak di antara kita merasa itu satu hal yang remeh. Dinikahin enggak, dipegangin iya. Bayangin, nggak ibaratin beli mangga. Bang, ini mangga berapa bang? 8.000 sekilo. Oh, 8.000. Cobain bang, di black. Nggak enak bang, taruh lagi. Yang ini aja aku beli semangka aja deh bang. Ini udah dimakanin yang dibeli semangka, tapi teteh dipegangin. Pernah nggak teteh megangin laki-laki? Ngapain teteh megangin laki-laki? Nggak ada yang bisa dipegang juga. Ahwat, ingat nih, hey, engkau itu intan berlian permata. Itulah dirimu sayang. Yang namanya perhiasan dikeluarkannya sekali-kali, ditampakkannya sekali-kali. Kau intan berlian permata, itulah dirimu. Butiran-butiran mutiara yang indah, itulah dirimu. Mutiara yang indah dihasilkan dari perih pedihnya seekor kerang menahan air yang masuk ke dalam tubuhnya sampai dikonversi setiap luka dan duka menjadi air mata yang mengeras menjadi mutiara. Itulah seorang wanita. Ngejar seseorang yang gak mau ngejar kamu sama sekali. Gak capek lari sendirian. Ada yang tak pernah pergi meninggalkan kita meskipun kita sering pergi meninggalkannya. Siapa? Allah. Ingat-ingat nih quotesnya. Dan ada yang selalu pergi dan melupakan kita meskipun kita tidak pergi dan tidak pernah melupakannya. Siapa? Bukan berarti nggak laku dan bukan berarti ditolak melulu, enggak. Tapi memang nggak mau karena sabar dalam ketaatan, nggak mau kan. Kalau saya pacaran
rugi. Habis duit, habis kuota, habis waktu, enggak. Saya mending menahan kesendirian saya, bertemu dengan teman-teman saya, berbagi keceriaan, belajar dalam ketaatan. Insyaallah nanti juga Allah hadirkan jodoh yang terbaik, insyaallah. Laki-laki yang Gimana aja hebat caranya? bukan yang ngajak maksiat, cintanya terhormat, baru kenal udah langsung diikat. Wanita terhormat, pandai jaga aurat, calon istri yang hebat, kupinang kau dengan solawat. Salli wa sallim daiman ala mada. Bagi pelaku zina, diterima apa enggak sholatnya Pak Ustaz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustaz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak. Kamu berbohong, aku percaya. Kamu lukai, aku tak peduli. Di mana ada cinta seperti ini? Mikir, bodoh. Aneh amat. Ya Allah. Mending kita disibukkan dengan ketaatan, nikmat dengan ketaatan. Gak pernah didustai, gak pernah dibohongin. Cinta Allah itu gak main-main, bukan kaleng-kaleng. Cinta Allah itu Masya Allah, agung, luar biasa. Sesayang apa kita sama diri kita, lebih sayang Allah sama diri kita. Secinta apa kita sama diri kita, lebih cinta Allah sama diri kita. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsi saya ini? 25.000, kasih 25. Dia saja yang bayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Begini ke belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini, duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Ini orang-orang macam ini cepat mati je semuanya. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi karena Allah masih sayang, Allah masih ghafur, Allah masih rahim, Allah masih rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas nengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja. Jangan, kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini tobat dia. Maka kita tengok besok. Kalau dia diajaknya orang makan. Memunah, alasan kayak gini tuh nggak bakal bisa mengubah satu kemaksiatan menjadi boleh. Sebab satu keharaman tetaplah satu keharaman. Jadi kayak memang setan itu memperindah apa yang kita lihat. Pacaran pasti yang laki-laki kejar itu cuma keindahan tubuh dari seorang pacarnya itu. Seandainya pacarmu mengatakan aku akan menikahimu 5 tahun lagi, dusta. Seandainya ia akan mengatakan engkau cinta aku cintamu selama-lamanya, dusta. Selama masih berpacaran, dusta. Pembuktian cinta yang paling benar Islam adalah itu menjaga perempuan. Tapi jangan juga udah cadaran fotonya atau fotonya little love. Nah ini berarti kan dia kayak setengah-setengah gitu kan. Jangan. Kenapa? Akhlak. Cewek kalau foto jangan selfie jarak dekat. Kalau mau selfie boleh tapi 100 meter oke lah. Kalau mau jarak dekat boleh, tetapi jangan terlalu bergaya. Udah aja kayak foto KTP lah. Boleh, jangan terlalu disenyumin, jangan apalah gaya-gaya jari, nggak usah, biasa aja, lempeng lah ya. Oke, itu mah nggak ada fitnah. Haram hukumnya sudah tinggalkan. Ya. Dan pacaran itu penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. yang selalu jadi korban wanita, yang selalu disakitin wanita, yang selalu dikhianati wanita. Tapi kenapa wanita nggak pernah paham? Wala taqrabus zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini jemaah mendekati zina. Pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Pacarannya itu bisa merusak ibadahnya.
Jumhur ulama mengatakan bahwa dosa besar itu bisa menghapus amal. Maka ketika tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang syar'i, maka tidak boleh. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu, kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Sifat kata dasar malu ketika hari ini sudah terdistorsi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dimunculkan oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya pergeseran kemudian terjadi. Wanita lebih senang pakai tank top, senang ngebongkar auratnya. Wanita itu senang banget memperlihatkan keindahan tubuhnya, brother. Antum harus percaya, laki-laki senang nggak memperlihatkan keindahan tubuhnya? Enggak, nggak ada. Ana nggak pernah lihat Instagram laki, jarang gitu Ana lihat Instagram laki tiba-tiba dia buka baju terus gini sambil digoyang. Nggak laki banget gitu, bro. Ada nggak laki foto pakai hot pants, paha gitu, kan jijik liatnya, pengen muntah. Tapi kalau wanita banyak nggak? Banyak. Kalau wanita banyak memperlihatkan keindahan tubuhnya, dibongkar semuanya. Rambutnya dia perlihatkan. Ada yang udah dihijab, saking gak kuatnya pengen memperlihatkan keindahan rambutnya yang baru dicet, dibongkar hijabnya, diperlihatkan keindahan rambutnya. Wajahnya yang perawatan dengan blush onnya, kemudian foundationnya, day creamnya, night creamnya, eyelinernya, belum lagi dengan anti-agingnya. Cemerlang wajahnya pengen diperlihatkan, di foto selfie close up yang luar biasa. Belum lagi keindahan, mohon maaf ini tapi harus clear saya urusannya. Payudaranya diperlihatkan keindahan itu, brother. Berapa banyak ada iklan yang spam ke Kang Boni, ingin membesar payudara, hubungi. Subhanallah, iklan kadang nggak tahu tempat. Kenapa orang pengen punya itu wanita? Pengen memperlihatkan keindahan yang dia pikir keindahan wanita itu rambutnya panjang, berwarna, kemudian wajahnya putih, tinggi, langsing, mohon maaf, payudaranya besar, bokongnya besar, seksi, bentuk tubuhnya sedikit melengkung. Itu yang akhirnya jadi cara pandang wanita itu harus begini. Tapi balikan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-haya'u minal iman. Anda yang menginginkan surga Firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat, jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Allahu Akbar. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekedar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Pacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada dua orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Apa tugas syaitan, teman-teman sekalian? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan senantiasa membuat kita, membisik-bisikkan kejahatan untuk kita bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan dari syaitan ini. Perihal mengenai pacaran, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena mendekati zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Berhenti berbicara tentang apa yang kita suka dan kita tidak suka. Mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Kenapa kita kemudian sering dengar pengajian tapi nggak berubah kehidupan kita? Karena nggak dimulai dari hal yang sederhana kecil aja. Apa? Menjaga hati manusia dari api neraka.
Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Maka teruslah berdoa memohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebelum tidur baca doa. Kebanyakan doa yang kita hafal bismikallahumma amutu wa ahya. Bas. Ada banyak doa. Di antara yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam setiap malam sebelum beliau tidur, beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari Engkau yang pacaran gampang, kalau pacaran mah putus, jadian lagi, putus, jadian lagi. Kami kaum laki-laki sudah biasa yang begitu. Justru laki-laki yang sejati itu ketika dia bisa mempertahankan cintanya ketika sudah menikah. Kalau pacaran sebelum nikah standar, nggak level, hina. Tapi kalau pacaran sesudah menikah mahal.